Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Ya halo penonton Do You See What I See. Hari ini saya lagi di kantor nih, lagi jalan-jalan, terus kita sambil nyari-nyari cerita ya, nanti sambil jalan ketemu orang. Kayaknya bakal nyari cerita juga dari orang-orang di sekitar kantor deket di sini di jalan. Jadi gue akan coba cari orang yang punya cerita serem ya. Ya barangkali di sini ada security, ada tukang bersih-bersih atau nanti orang-orang kantor yang punya cerita. So ikutin terus ya di episode kedua Jalan-Jalan Seram. Oke, thank you. Iya, jadi ini ada ketemu Mbak Kiki di depan. Nah, kebetulan Mbak Kiki punya cerita. Jadi kita langsung todong aja ya Mbak Kiki buat cerita. Ya, halo, nama saya Kiki. Saya seorang karyawan di sebuah kantor. Saya ingin bercerita tentang sebuah misteri yang ada di kantor saya. Sebelumnya, waktu itu saya pernah ada kejadian bisa dibilang misteri juga. Waktu itu saya habis minjem casan teman saya. Saya hendak membalikin pas maghrib kalau nggak salah. Pas saya mau pulang, saya panggil orangnya kan. Saya ngelihat Mas, saya panggil tuh Mas Bambang kan, saya bilang gitu. Kok nggak nengok kan orangnya. Terus kalau misalkan itu nggak lama saya langsung naik kan. Kalau misalkan emang itu Mas Bambang beneran, harusnya kita papasan kan di atas. Ini kan kita nggak papasan. Pas saya naik ke atas, saya cari-cari dia ke tempat jalan yang saya lihat itu pintunya dikunci di situ. Nah, nggak taunya pas saya balik lagi, saya cari ke ruangan yang lain, ternyata dia ada di ruangan yang nggak dia lewatin tadi, yang nggak pengen dia ke ruangan yang dia masukin. Terus pas saya tanya di situ, tadi Mas Bambang keluar, saya bilang gitu kan. Enggak, kata dia gitu kan. Beneran Mas Bambang gak keluar, soalnya tadi saya panggil beneran Mas Bambang yang lewat soalnya kan, saya bilang gitu. Terus dia bilang enggak, beneran, kata dia gitu kan. Saya dari tadi di sini tiduran, katanya. Loh, berarti tadi yang saya lihat siapa, saya bilang gitu kan. Dia juga kaget dong. Saya bilang, aduh gimana ya. Saya jadi merinding juga kan pas tahu kayak gitu. Ya udah, saya bilang yang saya lihat siapa nih maghrib saya bilang gitu kan. Terus ya udah, akhirnya saya balikin casannya, saya turun lagi. Ya udah, gitu sih ceritanya kalau pengalaman saya. Ada lagi pengalaman dari teman saya sebelumnya. Dia pernah cerita waktu itu pas sekitar jam 12-an. Jadi lagi jaga malam teman saya. Terus dia paginya cerita kalau misalkan ada kayak suara-suara gitu, orang turun tangga, terus suara diketawain, kata dia gitu. Terus dia coba mau ngeliat, ternyata nggak ada kan. Terus pas ditegesin lagi, kayak ada suara kursi narik gitu kan. Suara kursi, adalah kursi di kantor sini. Itu jadi kayak ditarik gitu sama dia kan. Terus dia udah merinding katanya, udah hampir mau ini juga kan, udah ketakutan juga. Akhirnya ya udah tuh, akhirnya dia diemin, akhirnya ya udah ngilang aja gitu. Kemana kita juga nggak tahu itu siapa, kita juga nggak tahu dia dari mana datangnya gitu kan. Cuman suara-suara aja sih. Ya segitu aja sih cerita dari saya sebenarnya. Kalau kan karena saya bukan yang ngalamin kan, kayak ada teman saya yang ngalamin, mungkin nanti teman saya yang bisa jelasin lagi cerita selanjutnya, cerita benerannya, maksud cerita yang aslinya gitu. Ya udah.
Iya, tadi dapat satu cerita dari Mbak Kiki ya, security yang kerja di kantor sini. Dan tadi katanya mau ngajak temennya lagi. Mudah-mudahan nanti temennya juga bisa ikutan cerita ya. Jadi simak terus perjalanan kita nyari-nyari cerita serem di jalanan di Jalan-Jalan Seram. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.